Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman semua menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Lalita Gilang, pengampu mata kuliah Tipografi 1 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Sebelumnya, jika kita berbicara mengenai tipografi, kan tentu saja tipografi itu dapat kita temukan di mana-mana, mulai dari ketika kita bangun tidur, kita melihat ke jam dinding, itu kita menemukan tipografi. Kemudian kita mengecek handphone kita, itu tentu kita akan melihat tipografi di situ. Kemudian ketika kita mulai keluar rumah pun, kita akan melihat tipografi di jalanan, di stasiun, hingga sampai ke produk-produk yang dijual di toko-toko itu semuanya mengandung tipografi di situ. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa tipografi itu bisa ditemui di mana saja? Mengapa tipografi ada di mana-mana dan apa fungsi utama dari tipografi? Tentu saja dalam sebuah proses komunikasi secara visual, tipografi ini memiliki peranan yang sangat penting. Karena apa? Ketika kita melakukan komunikasi secara verbal, yang kita gunakan sebagai media komunikasi itu adalah kata-kata dan suara. Sedangkan ketika kita berkomunikasi secara visual, tentu saja kita harus ada sebuah media yang mewakili, yang dimana di sini diwakili oleh tipografi itu. Maka dari itu, tipografi bisa kita jumpai hampir di setiap tempat dan waktu yang kita kunjungi. Nah, kemudian apa sih pengertian tipografi? Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama saya ambil dari Adi Kusrianto. Tipografi adalah seni dalam huruf yang meliputi pemilihan huruf, penentuan ukuran yang tepat, di mana teks dapat diputus, spasi jarak, dan bagaimana teks dapat dengan mudah dibaca. Nah, ada lagi menurut Danton Sihongbing, tipografi adalah sebuah representasi visual dari bentuk komunikasi verbal yang merupakan perangkat visual yang pokok dan efektif. Nah, itu tadi kenapa kita menemukan tipografi di mana-mana. Jadi tipografi ini tidak hanya sekedar seni memilih huruf yang indah ya teman-teman ya. Jadi tipografi ini berfungsi untuk menarik perhatian viewers, kemudian membangun sebuah brand recognition begitu. Kalau sebagai contoh ya, kalau kalian melihat logotype brand Coca-Cola atau Google atau Disney dan lain-lain sebagainya itu, walaupun saya tidak memberikan contoh visual gambarnya di sini, itu kan kalian pasti akan langsung teringat kan ya, Coca-Cola itu tipografinya seperti apa, Google seperti apa, Disney seperti apa. Nah, itu yang dinamakan tipografi memberikan brand recognition kepada sebuah brand gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tipografi memberikan elemen visual yang paling penting karena memberikan sebuah personality dari sebuah desain gitu. Jadi dia bisa memberikan sebuah sifat khusus gitu kepada sebuah desain. Ini ada beberapa contoh tipografi atau penggunaan dan pemilihan huruf yang kurang tepat begitu, bisa dilihat ini yang ada di Indonesia biasanya ditemukan seperti ini. Nah, mengapa tipografi yang di sini itu kurang tepat? Mari kita bahas. Yang pertama ada penggunaan huruf. Jadi secara sadar atau tidak, huruf itu memiliki sebuah energi yang mampu mengaktifkan gerakan mata kita gitu. Jadi energi itu dapat dimanfaatkan secara positif jika dia disesuaikan dengan kaidah persepsi visual, estetika, tingkat keterbacaan, dan interaksi huruf-huruf terhadap elemen-elemen visual di sekitarnya gitu. Jadi ada pemakaian huruf, jenis huruf ya, yang tidak pada tempatnya yang menyebabkan pesan dari kalimat tersebut tidak tersampaikan secara efektif dan efisien begitu. Maka penggunaan huruf harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada legibility dan readability. Jadi legibility itu apa? Legibility itu adalah kualitas huruf dalam kemudahannya untuk dikenali, sedangkan readability adalah kemudahan dan kenyamanan dibacanya rangkaian huruf menjadi kata atau kalimat dalam sebuah desain tipografi. Oke, nah ini huruf dengan legibility yang tinggi akan membuat mata kita mampu mengidentifikasikan tulisan. Sebagai contoh ini ya, tulisan tipografi ini, berdasarkan contoh ini kan kita tahu bahwa yang tertulis di sini adalah kata tipografi walaupun setengah dari huruf itu tidak ditampilkan begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan legibility yang tinggi begitu. Walaupun secara
tidak secara keseluruhan kita melihat anatominya, tapi kita tetap bisa menebak ini huruf apa. Ada T, I, P, O, G, R, A, dan F gitu. Selanjutnya ada readability. Nah, ini jika teman-teman bandingkan ya antara teks yang atas dan yang bawah, ini ada teks yang sama persis, kata-katanya sama, jumlah barisnya sama kayaknya. Tapi secara jika kalian rasakan, secara kenyamanan pasti kalian akan lebih nyaman membaca naskah yang di bawah. Ini karena apa? Karena secara tidak sadar kehadiran serif atau kait dalam huruf itu dapat membantu kerja mata kita untuk mempercepat proses membaca sebuah naskah begitu. Jadi di sini kalian bisa merasakan bahwa lebih nyaman ketika kalian membaca teks yang bawah karena dia ada serif di situ begitu. Kemudian ada lagi contoh selanjutnya. Nah, ini masih teks yang sama, naskah yang sama, hanya saja yang atas itu adalah full uppercase atau huruf besar semua, sedangkan yang di bawah ini ada upper dan lowercase. Nah, jika kalian rasakan lagi, itu kalian akan lebih nyaman untuk membaca yang di bawah. Itu karena apa? Karena naskah yang dicetak dengan huruf kecil atau uppercase dan lowercase akan lebih nyaman untuk dibaca, gitu, dibandingkan dengan yang fisiknya secara uppercase semua begitu. Nah, inilah yang dinamakan readability yang tinggi. Selanjutnya, selain legibility dan readability, ada tracking dan leading. Tracking adalah jarak spasi antara masing-masing huruf dalam satu kata, sedangkan leading adalah jarak antar baris. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini ada kata lilin ya. Ada tracking normal, tracking positif, dan tracking negatif gitu. Nah, tracking normal ini adalah tracking yang default dari settingan hurufnya. Kemudian tracking positif itu adalah yang lebih diberi jarak, ditambahkan jarak, sementara tracking negatif adalah yang dikurangi jaraknya. Nah, bisa dirasakan di sini, yang tracking normal ini terbaca secara normal ya. Sementara tracking positif itu rasanya kurang membentuk satu kesatuan gitu. Nah, sementara tracking negatif itu terbacanya uun, bukan lilin, padahal ini kata lilin begitu. Nah, peran tracking dan leading ini sangat besar untuk kecepatan dan kenyamanan membaca, baik itu rapat maupun renggang begitu. Nah, sebagai catatan, tracking positif diperlukan untuk huruf-huruf yang dicetak lebih kecil dari 9 poin, sementara di atas itu sebaiknya tidak digunakan. Oke, nah ini adalah contoh leading. Jadi penyesuaian leading dapat membantu kecepatan dan kenyamanan membaca ya. Leading ini jika terlalu kecil atau terlalu besar akan memakan waktu lebih lama bagi mata kita untuk menemukan atau menyambung baris-baris teks selanjutnya begitu. Bisa dilihat di contoh leading normal yang atas itu lebih membuat mata kita nyaman. Ini tidak terasa karena ini baru 2 kata ya teman-teman. Kita bayangkan jika ini adalah teks panjang itu dan kita memakai leading negatif itu pasti kalian akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membacanya begitu. Kemudian sebagai catatan, penggunaan leading negatif tidak disarankan karena akan mengganggu readability. Itu tadi untuk penggunaan huruf. Selanjutnya pemilihan huruf. Selain sebagai alat komunikasi visual, tipografi juga digunakan untuk menciptakan kepribadian pada pesan yang akan disampaikan ya. Jadi ada hubungan antara bentuk visual huruf yang disebut aspek fisik atau yang kalian lihat dari luar itu dan kepribadian atau personality-nya. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa itu huruf itu dianalogikan sebagai tubuh dan jiwa manusia gitu. Yang berarti bahwa masing-masing jenis huruf itu memiliki sifat atau karakteristik masing-masing begitu. Lalu yang dimaksud dengan aspek fisik itu apa sih? Jadi aspek fisik itu adalah bentuk atau anatomi yang bisa kalian lihat dari luar. Misalnya struknya bagaimana, serif, apakah dia serif atau sans serif dan sebagainya. Nah, aspek fisik ini lebih bersifat rasional atau general begitu ya. Jadi anak A dan anak B akan melihat fisik C itu dengan cara yang sama begitu. Sedangkan aspek non fisik itu adalah lebih ke arah kepribadiannya yang ada di
dalam diri font tersebut ya, bisa feminin, bisa maskulin, bisa kekanak-kanakan gitu. Jadi ini lebih bersifat konotatif atau personal begitu. Oke. Nah, kita langsung ke contoh analisa aspek fisik saja, aspek fisik dan non fisik. Teman-teman di rumah bisa sambil ikut menebak ya. Kita memakai contoh huruf curly. Nah, ketika kalian melihat huruf ini, apa yang kalian rasakan dan menurut kalian secara fisik dia bagaimana dan secara non fisik dia bagaimana? Bisa silahkan menebak di rumah kalau mau. Next. Nah, secara fisik ini huruf ini memiliki legibility dan readability yang rendah karena dia curly ya. Kemudian ada kontras antara ketinggiannya itu tidak sama begitu. Kemudian secara non fisik dia berkesan feminin, kekanak-kanakan dan sebagainya. Nah, jika dianalogikan sebagai manusia, dia akan terlihat seperti ini. Begitu. Apakah kalian benar? Langsung saja, selanjutnya ada contoh lagi, ini huruf Rockwell. Bagaimana menurut kalian aspek fisik dan non-fisiknya? Silakan ikut menebak di rumah. Kita langsung bahas. Untuk aspek fisiknya, dia kontrasnya rendah ya, dan legibility serta readability-nya cukup tinggi begitu. Sementara secara non-fisik, dia itu bersifat maskulin, berwibawa, penuh keyakinan, kokoh begitu dan sebagainya. Nah, jika diibaratkan atau dianalogikan sebagai manusia, dia akan terlihat seperti ini. Ya, aspek-aspek fisik dan non-fisik yang sudah kita bahas tadi sebenarnya memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk menyampaikan pesan tentu saja. Nah, pesan itu dapat disampaikan dan diterima secara efektif jika jenis typeface yang dipakainya itu sesuai dengan pesannya begitu. Nah, menurut Suryanto Rustan ini mengatakan bahwa ada hubungan antara typeface dengan pesan ini dapat diartikan sebagai pakaian yang dikenakan dalam beraktivitas. Maksudnya bagaimana? Kita jangan menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan acaranya, yang berarti kita jangan menggunakan typeface yang tidak sesuai dengan isi pesannya. Ada lagi, kita tidak terus-menerus menggunakan pakaian yang sama untuk pergi ke acara yang berlainan, yang berarti kita tidak menggunakan typeface yang sama terus-menerus untuk isi pesan yang berlainan begitu. Nah, kita contoh ke aplikasi. Ini ada kata queen aksesoris ya teman-teman ya. Jika kalian perhatikan di sini masalahnya ada di mana? Coba silahkan ikut menebak walaupun jawabannya sudah kelihatan ya. Jadi problem di sini adalah dari namanya ini untuk mengkonotasikan sifat yang feminin gitu. Tetapi jenis huruf yang digunakan itu lebih ke arah bold dan sangat maskulin begitu. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita bisa mengganti dengan jenis huruf yang berkepribadian feminin dan cantik. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh saja ya, mungkin ada jenis huruf yang lain yang lebih baik. Saya nemunya ini. Oke, next. Ada kata pipa baja kuat. Nah, di sini problemnya bagaimana? Problemnya adalah dia ingin menunjukkan produk yang kuat gitu, tetapi huruf yang digunakan ini memiliki kepribadian yang klasik gitu, cantik gitu, lebih ke formal. Nah, solusinya adalah kita bisa mengganti dengan huruf yang berkesan bold, yaitu sebagai contoh ini pipa besi kuat, nah, pipa baja kuat. Nah, ini kan akan terasa lebih menunjukkan personality dari kata-kata tersebut. Itu sebagai contoh aplikasinya ya. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa terkadang dalam membuat sebuah typeface itu seorang desainer kadang tidak memikirkan apakah dia akan menciptakan kepribadian yang bagaimana yang spesifik gitu. Jadi ada typeface yang sifatnya sulit ditebak, ada yang memiliki banyak kepribadian, jadi dia bisa klasik, dia bisa bold begitu. Atau bahkan seorang desainer itu tidak menciptakan konotasi apapun di dalam typeface-nya begitu. Maka dibutuhkan latihan secara terus-menerus untuk meningkatkan kepekaan visual dan ketajaman intuisi kita dalam memilih typeface. Nah, ini juga perlu dicatat bahwa
Untuk tipe teks yang berupa naskah panjang begitu yang lebih diprioritaskan adalah legibility dan readability-nya. Jadi bukan kepribadian hurufnya begitu. Nah, kita sampai kepada kesimpulan, ketika merancang tipografi dalam sebuah desain, ada hal-hal utama yang perlu diperhatikan tadi adalah pertama legibility dan readability, yang kedua ada tracking dan leading, yang terakhir adalah pemilihan huruf. Nah, itu tadi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.